Terima kasih Bapa, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka kami mau memuji Engkau senantiasa, baik pagi, siang, dan malam, dan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami, anugerahi kami, anak-anak-Mu ini dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap isi hati dan kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 17 Juni 2023 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu keluarga di dalam Tuhan, keluarga yang istimewa, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali daripada apa yang saya sudah sampaikan, bahwa kita harus mengerti siapakah kita ini. Ya, kita sudah belajar bahwa yang pertama, kita itu adalah made in Allah. Kita ini buatan Allah. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kita ini juga biji mata Allah. Ya, mari kita lihat kembali sekarang dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bersama saya ucapkan untuk melakukan pekerjaan baik. 2, 3, untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebagai pribadi-pribadi yang sengaja dibuat Allah, bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tujuan Tuhan itu apa? Kalau kita ngerti tujuan Tuhan itu apa di dalam hidup kita, kita nggak akan boring, kita nggak akan stres, kita nggak akan bosan menjalani kehidupan ini, ya. Ada orang-orang yang bosan akan kehidupan ini.
Dia bilang gini, aku burn out, aku kemudian merasa kesepian, terus buat apa hidup ini? Bahkan ada beberapa anak Tuhan yang kepingin bunuh diri loh Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Dia kepingin mengakhiri hidupnya. Karena dia nggak ngerti untuk apa hidup di dunia ini. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita, Tuhan menciptakan kita, yaitu agar kita melakukan pekerjaan baik. Ya, apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik adalah melakukan hal-hal yang baik. Yang baik menurut siapa? Yang baik menurut Tuhan. Sebab baik menurut kita belum tentu baik untuk Tuhan. Kalau kita ngerti akan hal ini, kita nggak akan bosan untuk menjalani hari-hari kita. Ya, nah, apa itu melakukan hal yang baik? Kalau kita ada di dalam bisnis, kita ada di marketplace, atau kita ada di dalam keluarga, rumah tangga, atau kita sebagai seorang pelajar, Tuhan mau lakukan semua yang baik. Bahkan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu, dan biarlah hatimu itu fokus kepada Tuhan. Lakukan semuanya seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka itu dibutuhkan sikap hati yang murah hati. Ya, dan murah hati itu adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Dan Alkitab juga berkata, hendaklah kamu murah hati, karena Bapakmu di sorga itu adalah murah hati. Ya, jadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dan menguasainya, Bapak Ibu sekalian, maka dengan gampang kita bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ya, karena kita ini ada di dalam rumah, ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu berjumpa atau ketemu, ya maaf kalau yang ada di Amerika ini mungkin rumitan, ya, rumit tinggal dengan orang-orang yang lain, Bapak Ibu sekalian, karena tinggal di dalam satu apartemen atau satu rumah, maka akan terjadi yang namanya gesekan yang nggak bisa dihindari. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi yang namanya murah hati, perbuatan baik itu harus dimulai dari dalam rumah masing-masing. Ya, dan mungkin kita merasa nggak mampu, ya, tetapi Allah Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan kita untuk melakukan. Bukankah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata kalau Roh Kudus itu, Roh penolong itu turun atas kamu dalam hidup kita, maka dia akan memberikan kuasa, kemampuan, kekuatan, sehingga hidup kita menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya baik di keluarga kita, di luar rumah, bahkan kepada orang-orang yang jauh, hidup kita akan menjadi berkat. Kenapa? Karena melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ya. Apa yang bisa kita kontrol? Yaitu kita melakukan aktif berbuat baik. Yang nggak bisa kontrol apa? Kita nggak bisa maksa orang untuk berbuat baik atau melakukan yang baik kepada kita. Di New York ini ada satu rumah makan yang menjadi favorit buat saya untuk pergi makan. Ya, kalau disuruh milih, saya akan pilih restoran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, restorannya maaf agak jorok,
dan kemudian pelayanannya itu amat sangat jelek. Ya, jadi kalau saya membawa teman untuk datang ke sana, saya ceritakan dulu situasi di restoran itu. Tetapi ada beberapa teman yang bilang, wah nggak apa-apa, aku mau ke restoran itu. Tetapi ada beberapa orang yang bilang, restorannya kayak gitu. Enggak Pak, kita cari restoran yang lain aja. Ya. Nah, karena ini restoran favorit saya nggak terpengaruh dengan apa yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan di restoran itu. Saya nggak peduli, ya kan? Dan kemudian karena saya suka dengan restoran ini, saya sudah ada di dalam pikiran saya, nanti kalau sudah makan, ya, saya harus memberi tip berapa, itu sudah ada di dalam hati saya, ya. Dan saya selalu memberikan tips itu lebih daripada biasanya, meskipun pelayanannya nggak baik, ya. Kenapa? Karena pelayanan tidak baik itu ada urusan mereka, bukan urusan saya. Saya nggak bisa kontrol mereka, saya nggak bisa ngajarin mereka, saya nggak bisa memberitahu mereka. Biarlah itu urusannya dengan majikannya, ya. Tapi yang bisa saya kontrol, dia nggak bermurah hati kepada saya, tapi saya tetap bermurah hati kepada orang-orang itu. Ingat, di bumi ini selalu ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, itu yang akan dituainya. Kuncinya ada di kemurahan hati. Jadi kalau kita punya hati yang penuh dengan generous ini, murah hati, Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya kita akan mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dimulai dari dalam rumah. Ya, berbuat baik itu apa? Berbuat baik adalah melakukan perbuatan yang baik, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, berbuat baik kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, Alkitab berkata itu sama dengan berbuat jahat. Jadi berbuat baik itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Ingat, karena kita ini biji mata Allah, maka kita harus memandang segala sesuatunya dengan cara pandang Tuhan. Ya, saya akan terus minta tolong kepada Tuhan dan Allah Roh Kudus agar supaya mengontrol hidup saya, mengingatkan saya untuk selalu berbuat baik. Ya, khususnya kepada orang-orang yang tidak tahu berbuat baik. Kalau baik dibalas dengan baik, itu dunia, Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu Tuhan. Dunia itu praktekkan begitu. Bukankah kita sering mendengar begini, kalau kamu berbuat baik kepada aku akan jauh lebih baik lagi kepadamu. Tapi jangan coba-coba kamu berbuat jahat kepada aku akan lebih jahat lagi kepadamu, ya. Baik dibalas baik itu manusia, jahat dibalas jahat. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu sama dengan binatang, ya. Tapi kalau kita berbuat baik, kemudian orang-orang membalasnya dengan kejahatan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang bocai, yang bocengli, yang nggak punya pengertian. Bapak Ibu sekalian, ada kebaikan dibalas dengan kejahatan nggak henti-hentinya. Itu namanya iblis. Tapi setiap anak Tuhan, ya, itu harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya, Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah memberikan teladan. Allah kita itu memberikan teladan. Dia datang ke dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena dia murah hati. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus
bermurah hati, sehingga kita dapat melakukan perbuatan baik itu. Dan yang namanya perbuatan baik itu memang dibutuhkan kerepotan. Jadi kita harus mau repot-repot sedikit. Ya kan? Mungkin pakai SMS ditambahi dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Itu sedikit repot, tapi itu adalah perbuatan yang baik, ya. Jadi kalau ada orang ketika kita berbuat baik dan orang lain tidak mau berbuat baik kepada kita, jangan marah, Bapak Ibu sekalian, karena itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa kontrol, yaitu kita kerjakan, ya. Jadi itu yang pertama kita pelajari, karena kita buatan Allah, maka Tuhan mau agar supaya kita melakukan perbuatan yang baik, ya, sebagai anggota keluarga maupun sebagai orang-orang yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan kita? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hari ini kalau kita ditempatkan di Amerika atau Bapak Ibu ditempatkan di Indonesia, ini bukan satu kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Apa itu? Yaitu agar melalui kehidupan kita, kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu terjadi. Melalui apa? Ya tadi itu, melalui perbuatan kita dan juga melalui doa-doa kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya satu buah apel, kita bisa buka apel itu dan kemudian kita hitung bijinya itu ada berapa. Ya. Oh, bijinya ada 8 atau 9 di dalam satu buah apel. Tetapi ketika biji apel itu, satu biji apel kita tanam, kita nggak akan bisa tahu dari satu biji apel itu akan menghasilkan berapa buah apel, berapa pohon apel, ya itu nggak akan terhitung. Artinya gini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita merasa ini kecil ya. Apa sih artinya perbuatan-perbuatanku ini kayaknya nggak akan ada manfaatnya buat kota di mana aku tinggal. No, Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai perbuatan-perbuatan yang kecil daripada kita itu pasti ada manfaatnya. Satu kali waktu saya pergi berlibur ke Tokyo di Jepang, ya, dan sebelum keluar hotel saya mengambil satu buah pisang, ya, dan ketika sudah ada di perjalanan, saya makan buah pisang itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, selesai makan buah pisang, persoalan timbul. Waktu saya cari tong sampah, ternyata di Jepang susah sekali di jalanan untuk mencari tong sampah. Baik itu di stasiun kereta maupun di mal-mal, ya. Saya susah sekali untuk menemukan tong sampah. Dan kemudian akibatnya karena Jepang itu begitu bersih, ya. Jadi saya ini juga sungkan untuk buang kulit pisang sembarangan. Jadi akibatnya apa? Saya pegang kemana-mana, ya. Bahkan saya masukkan ke kantong celana saya itu kulit pisang itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Di situ saya dapat pelajaran. Wah, ini hebat nih masyarakat Jepang, ya. Mereka semua mendisiplin dirinya sedemikian rupa untuk menjaga kebersihan kotanya. Itu kan perkara-perkara yang kecil, dan kita lihat Jepang itu sebagai salah satu negara
yang sangat maju. Nah, inilah maksud Tuhan untuk menempatkan kita di kota di mana kita berada hari ini. Biarlah melalui hidup kita kesejahteraan kota itu terjadi melalui perbuatan kita maupun juga melalui doa-doa kita. Maka itu jangan pernah jemu-jemu berdoa buat kota di mana kita tinggal. Ya, jadi kalau Tuhan tempatkan kita di New York, berdoalah untuk kota New York. Kalau Tuhan tempatkan kita di Maryland, berdoalah kita untuk kota Maryland. Kalau Tuhan tempatkan kita di Las Vegas, berdoalah untuk kota Las Vegas. Kalau kita ditempatkan di Jakarta, berdoalah untuk Jakarta. Karena apa? Karena Tuhan mau mendengarkan doa daripada anak-anaknya yang tinggal di kota itu. Dan waktu kita berdoa untuk kota itu, sesuatu pasti terjadi di atmosfer yang ada di kota itu, sehingga doa-doa kita itu karena terjadi sesuatu yang ada di udara ini akan menjadi kenyataan di bumi. Seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami, ya, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti yang ada di dalam sorga. Hari ini kita sudah belajar dua hal. Mengapa Tuhan menciptakan kita. Tujuannya apa? Yaitu agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga Tuhan dimuliakan. Yang kedua, melalui keberadaan kita, biarlah terjadi yang namanya kesejahteraan, kemakmuran di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Menatraikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, mulai hari ini kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik di dalam segala aspek kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga sebagai anggota rumah tangga dan keluarga, maupun di marketplace sebagai anggota masyarakat. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, dapat melihat perbuatan-perbuatan baik yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kami mau terus, Tuhan, untuk mengusahakan melalui kehidupan kami dan doa-doa kami, sehingga kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatan kami boleh tercapai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.